Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanella, NIM 19017041. Saya dari kelas Sastra Indonesia B, dan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari mind mapping saya tentang periode angkatan 50. Ini untuk memenuhi persyaratan tugas kuliah saya bersama Bunda Yeni dan Bu Nesa. Baiklah, pada periode 1950-an ini, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kesusastraan. Menurut Umar Yunus, jika bahasa ada, kesusastraan pun ada, karena bahasa Indonesia baru lahir saat adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1982. Maka Umar Yunus berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia baru lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga menurutnya karya sastra yang terbit sebelum tahun 1928 dianggap bukan digolongkan sebagai hasil sastra Indonesia, melainkan sebagai hasil karya sastra Melayu saja. Menurut Ajib Rosidi, bahasa tidak bisa dijadikan patokan sebagai kapan sastra itu lahir, melainkan dijadikan patokan untuk kesadaran kebangsaan. Sehingga Ajib Rosidi menetapkan lahirnya kesusastraan di Indonesia itu tahun 1920 atau 1921 atau tahun 1922, yang mana Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan lainnya menegaskan bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Menurut Atiu, pada tahun 1920, yang mana waktu itu pada Pemuda, Indonesia untuk pertama kali menyatakan perasaan dan ide yang terdapat pada masyarakat tradisional setempat dan menuangkannya dalam bentuk sastra, dan pada tahun 1926 karena pada tahun itu terbit novel Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang impasse dalam sastra Indonesia. Setelah Chairil Anwar meninggal dunia, lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka seakan-akan kehilangan vitalitas. Kehidupan nasional pun kabut yang suram mulai nampak. Pada bulan April 1952, di Jakarta diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang. Dalam simposium yang diselenggarakan oleh golongan-golongan kebudayaan gelanggang, Lekra, Liga Komponis, Penklub Indonesia, dan Penjaga Baru itu telah dibahas kesulitan-kesulitan zaman peralihan, ditinjau dari sudut sosiolog, psikologi, dan ekonomi. Tahun berikutnya, tahun 1953 di Amsterdam, diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan tentang impasse atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Dalam tulisan yang berjudul Situasi 1945, Nugroho Noto Susanto mencoba mencari latar belakang timbulnya penamaan impasse sastra Indonesia, yang bagi dia tidak lebih dari hanya sebuah mite atau dogengan belaka. Pesimisme itu berjangkit di kalangan mereka yang pada zaman federal hidup lebih enak dan mereka yang pada masa evolusi punya impian-impian yang muluk indah tentang zaman sesudah perang kemerdekaan. Nugroho pun melihat kemungkinan bahwa golongan Old Cracks angkatan 45 yang pada tahun-tahun 1945 mengalami zaman keemasan, pada tahun sesudah 1950 mengalami kemunduran, lalu mereka berpegangan pada zaman keemasan yang sudah lampau sambil menjelek-jelekkan zaman sekarang di mana muncul banyak tokoh-tokoh baru. Berikutnya sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenith, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang, sesuai kebutuhan majalah.
para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Notosusanto dalam tulisannya Situasi 1945 yang dimuat di majalah yang dipimpin Kompas. Contoh majalah sastra sebagai berikut. Yang pertama, Lippincott Motley Magazine. Yang kedua, School Library Journal. Yang ketiga, Notes and Queries. Selanjutnya, karakteristik karya sastra. Yang pertama, umumnya karya sastra sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Yang kedua, sampai tahun 1950 sampai 1955, sastrawan angkatan 45 juga masih menerbitkan karyanya. Yang ketiga, corak karya cukup beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Yang keempat, terjadi peristiwa G30 SPKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Yang kelima, gaya epik atau bercerita berkembang dengan berkembangnya puitis cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang keenam, gaya mantra mulai tampak balada-balada. Yang ketujuh, gaya ulangan mulai pada berkembang meskipun sudah dimulai oleh angkatan 1945. Gaya ulang mulai pada berkembang meskipun sudah dimulai oleh angkatan 45. Yang kedelapan, gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan karya gaya angkatan 45. Yang kesembilan, gaya slogan dan retorik makin berkembang. Sekarang memasuki pengarang dan karya sastra pada periode 50. Yang pertama yaitu Nugroho Notosusanto. Ia terkenal sebagai penulis prosa, terutama pengarang cerpen. Pengarang kelahiran Rembang 15 Juli 1930 ini sampai sekarang telah menerbitkan 3 buah kumpulan cerpen. Setelah menerbitkan ketiga buku itu, Nugroho lebih mencurahkan perhatiannya kepada penulisan-penulisan ilmiah dan sejarah. Ia menjadi kepala pusat sejarah angkatan bersenjata dan sejak 1968 diangkat menjadi kolonel tituler. Ia juga dikenal sebagai penulis esai. Karya-karyanya berupa Hujan Kepagian, Tiga Kota, Rasa Sayangi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada A.A. Nafis. Ia yang bernama asli Kan Ali Akbar Nafis itu sebenarnya lebih tepat digolongkan kepada angkatan 45. Ia lahir di Padang Panjang 17 November 1924. Tetapi ia baru muncul dalam gelanggang sastra Indonesia pada tahun 1955. Pada umumnya, cerpen-cerpen Nafis padat dan mempunyai latar belakang sosial psikologis yang luas. Banyak pula yang merupakan sindiran akan tingkah laku dan keimanan tokoh-tokohnya. Berdasarkan buah tangannya yang nyata, banyak mempersoalkan masalah-masalah keimanan dan keagamaan Islam. Pantas benar Nafis disebut sebagai seorang pengarang Islam. Karya-karyanya berupa Robohnya Surau Kami, Hujan Panas, Biang Lala, Kemarau, dan lain sebagainya. Berikutnya ada W.S. Rendra. Rendra yang semula nama lengkapnya Willy Brodus Surendra Broto yang lahir di Solo tanggal 7 November 1935. Sajaknya yang pertama menarik karena kesederhanaan dan kekayaan imajinasinya. Sajak itu kebanyakan berupa etika, berlainan dengan umumnya sajak Indonesia pada masa itu yang kebanyakan berupa lirika. Kesederhanaan sajak-sajak Rendra bukan hanya dalam pemilihan kata saja, tetapi juga pemilihan materinya. Selain menulis saja, Rendra pun banyak menulis cerpen. Dalam eksperimennya dalam dunia teater, Rendra memperkenalkan improvisasinya yang merupakan teater yang mau lepas dari sastra, yaitu dengan sesedikit mungkin memakai percakapan. Karya-karyanya berupa balada, Orang-orang Tercinta, yang kedua 4 kumpulan saja, yang ketiga Ia Sudah Bertualang. Berikutnya yaitu pengarang wanita pada periode 50-an, yaitu N.H. Dini. Lahir di Semarang tanggal 29 Februari 1936.
mulai menulis cerpen yang dimuat dalam majalah kisah di dalam cerpennya. Dini menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepincangan sosial yang dia lihat dan terjadi di sekelilingnya. Misalnya dalam cerpennya yang berjudul Kelahiran dan Perempuan Warung. Dini kemudian menikah dengan diplomat Perancis mengikuti suaminya. Ia pernah lama tinggal di Jepang dan antara lain menulis sebuah roman pula yang fragmennya pernah diumumkan dalam majalah. Roman itu berjudul Namaku Hiroko. Karya-karyanya berupa Dua Dunia, Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, Labarkah, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu perbedaan karya sastra periode 50 dan angkatan 45. Pada angkatan 45, pengaruh unsur sastra asing lebih luas, bercorak irrealis atau bersifat nyata dan naturalis atau alami, dan meninggalkan corak romantis atau pertualangan cinta. Berikutnya terlihat menonjol individualisme, mementingkan diri sendiri. Berikutnya dinamis atau mengikuti zaman, dan kritis, tajam dalam ketelitian, berani menabrak pelken sastra yang mampan sebelumnya. Berikutnya penghematan kata dalam karya, lebih ekspresif, tepat mengungkapkan gambarannya, dan spontan tanpa berpikir atau melakukan dengan dorongan hati. Terlihat sinis, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Pada periode 1950-an, pada puisinya, gayanya bersifat epik atau bercerita berkembang dengan berkembangnya puisi cerita dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Berikutnya gaya ulangan mulai berkembang. Ada gambaran suasana muram karena meninggalkan hidup yang penuh penderitaan, mengungkapkan masalah-masalah sosial, dan pada prosa tidak terdapat sisipan cerita sehingga alurnya padat. Cerita perang mulai berkurang, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari, kehidupan kepedesaan dan daerah mulai digarap. Banyak mengemukakan pertentangan-pertentangan politik. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan dari hasil mind mapping saya hari ini. Salah-salah kata atau salah-salah kalimat mohon dimaafkan. Semoga mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil dari mind mapping saya tentang periode 1950. Dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga para penonton paham dengan apa yang saya sampaikan. Baiklah, akan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.